Ceritanya begini, ada seorang raja, raja ini punya 3 orang menteri. Berapa menterinya? 3. Suatu hari sang raja memanggil ketiga menterinya ke istana. Sampai di istana sang raja berkata, "Saudara menteri, kalian tahu kenapa saya panggil ke istana?" Kata para menteri, "Tidak, Tuan Raja." Kata raja, "Dengarkan baik-baik saudara menteri. Kalian saya panggil ke istana karena saya akan berikan tugas kepada kalian. Tugas kalian," kata raja, "adalah saya akan memberikan kepada kalian masing-masing 1 buah karung." Bapak-bapak tahu karung? Apa karung? Ya karung. Ya tempat beras atau tempat apa, pokoknya karung. Bocor. "Saya akan berikan kepada kalian masing-masing 1 buah karung. Dan tugas kalian," kata raja, "adalah saya berikan tugas kepada kalian. Saya perintahkan kalian untuk mengisi karung kalian dengan kurma yang paling bagus." Berarti ini ceritanya di Arab ya. Karena kalau di Indonesia mungkin disuruh isi beras ya, atau sagu ya. "Saya persilahkan saudara untuk mengisi karung kalian dengan kurma yang paling bagus. Dan waktu kalian 3 hari mulai dari hari ini." Kata para menteri, "Baik Tuan Raja, kami akan laksanakan titah Tuan Raja." Maka bubarlah pertemuan itu, ketiga menteri ini kembali ke rumahnya masing-masing. Pada hari kedua, keesokan harinya, menteri pertama datang ke kebun kurmanya. Begitu sampai di kebun kurmanya, jadi kalau Bapak Ibu, Bapak sekalian, ketika kita lagi haji atau umroh, setelah Masjid Kuba di belakang itu kebun kurma. Iya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini insya Allah berangkat haji. Amin. Mau haji enggak? Mau cepat? Mau cepat enggak? Mendaftar. Iya. Haji Plus. Jadi sampai di kebun kurmanya, dia kurmanya sudah penuh dengan buah dan siap dipetik. Maka dia pun mengambil kurma yang paling bagus. Dia isi karungnya penuh dengan kurma sesuai dengan perintah raja. Menteri kedua datang juga di kebun kurmanya, dilihat kurmanya sudah penuh dengan buah dan siap untuk dipetik. Tapi rupanya menteri kedua ini curang. Kalau orang Makassar bilang kalasi. Curang. Dia pikir, raja tidak mungkin akan periksa isi karung ini. Lebih baik saya isi setengahnya kurma, setengahnya daun kurma. Kan kalasi namanya, curang namanya. Dia pikir raja tidak akan mungkin memeriksa dan memperhatikan apa isi karung ini. Maka dia isi setengahnya kurma dan setengahnya adalah daun kurma. Menteri ketiga juga datang ke kebun kurmanya. Sampai di kebun kurmanya, dilihat kurmanya sudah berbuah dan siap dipetik. Tapi rupanya menteri ketiga ini lebih curang lagi, lebih kalasi lagi. Dia pikir, raja tidak mungkin akan periksa isi karung ini. Lebih baik saya isi semuanya dengan daun dan ranting kurma. Jadi menteri ketiga sama sekali tidak ada kurma dalam karungnya. Hari ketiga mereka datang ke istana dengan karungnya masing-masing. Sampai di istana sang raja berkata, "Saudara menteri, kalian tahu kalian sudah kerjakan perintah saya?" "Sudah Tuan Raja," kata para menteri. "Kami sudah bawa masing-masing karung kami." Kata raja, "Maaf saudara menteri, saya sibuk. Saya tidak punya waktu untuk memeriksa satu persatu isi karung kalian." Kata menteri kedua ketiga senyum, apa saya bilang, pasti saya tidak diperiksa raja. Tapi selanjutnya, kemudian raja berkata, "Tapi dengarkan baik-baik saudara menteri, ada hal penting yang saya ingin sampaikan kepada kalian bertiga. Ada keputusan penting yang akan saya sampaikan kepada kalian bertiga. Pertama, kalian bertiga saya pecat. Namanya raja punya hak otoritas. Kalian bertiga saya pecat. Dan bukan hanya saya pecat, kalian bertiga saya akan masukkan ke dalam penjara selama 1 bulan. Dan selama dalam penjara, kalian tidak akan diberikan jatah makanan." Maka kata raja, "Sebagai gantinya, saya persilahkan saudara, silahkan masukkan karung kalian ke dalam penjara, karena itulah bekal kalian selama di penjara." Halo? Siapa yang untung Bapak Ibu? Menteri pertama, "Alhamdulillah, untung saya isi karung saya penuh dengan kurma, cukup buat satu bulan."
Menteri kedua baru dia pukul kepalanya, aduh kenapa saya mau tipu raja, ini kan tidak cukup buat sebulan, paling setengah bulan sudah habis. Dan betul sudah setengah bulan kemudian sudah habis, karena tidak ada bekal lain selain daripada kurma itu. Maka dia pun meninggal dunia setengah bulan kemudian. Pertanyaan saya, bagaimana nasibnya menteri yang ketiga? Mampus duluan. Paling sehari, mana ada daun dalam penjara. Paling sehari atau 2 hari dalam penjara. Ya. Kemudian setelah itu selesai. Apa yang saya ingin sampaikan jemaah sekalian, ternyata ini adalah ilustrasi tentang kehidupan. Bahwasanya dalam hidup ini Allah menitipkan kepada kita semua, saya dan seluruh yang hadir, Allah titipkan sebuah karung, namanya karung kehidupan. Karung apa Bapak? Karung kehidupan. Untuk apa karung kehidupan itu? Untuk kita isi dengan iman dan amal saleh. Dan termasuk di antara hal yang bisa mengisi karung kehidupan kita adalah datangnya Ramadan. Kenapa kita mesti mengisi karung kehidupan kita? Karena suatu saat kita semua akan dipecat oleh Allah dari dunia. Ketika Allah kirim malaikat maut untuk mencabut rohnya kita, bukankah pada saat itu kita dipecat oleh Allah dari dunia? Dan pada akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam sebuah penjara, namanya penjara alam barzah atau alam kubur. Maka alangkah celakanya ketika dalam kehidupan ini kita tidak mengisi karung-karung kehidupan kita dengan iman dan amal soleh. Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa kita mengisinya dengan iman dan amal soleh. Maka nasib kita sama dengan menteri yang kedua dan ketiga. Yang ada adalah penyesalan. Apa? Penyesalan. Makanya nanti di akhirat ada orang berdoa begini Bapak. Apa doanya? Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absurna, ya Allah saya sudah lihat ya Allah bagaimana kondisi akhirat dengan berbagai macam siksanya. Wa sami'na, saya sudah dengarkan ya Allah. Farji'na na'mal salihan, kembalikan saya ke dunia. Na'mal salihan, saya berbuat amal saleh. Saya mau mengisi hari-hari saya dengan ibadah. Saya mengisi Ramadan saya dengan ibadah kepadamu ya Allah. Inna muqinun, sekarang saya sudah yakin. Apalagi kalau sudah di akhirat terus minta ke dunia. Pertanyaan saya jemaah, kalau sudah di akhirat terus minta ke dunia bisa atau tidak? Tidak ada lagi istilah kembali ke dunia. Maka beruntunglah hadirin yang hadir pada malam ini. Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan ini sangat kita nantikan? Karena disinilah kita mendulang pala untuk mengisi karung-karung kehidupan kita. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Idza dakhala Ramadan, kata Rasulullah, apabila telah masuk Ramadan, futihat abwabul jannah, terbuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa sulsilatis syayatin, dan syaitan-syaitan itu terbelenggu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah ketika kita masih mendapatkan Ramadan. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan mendapati Ramadan ini adalah bersyukur kepada Allah. Apa jemaah? Bersyukur kepada Allah. Karena tadi sudah disampaikan bahwasanya tidak semua orang Allah berikan kesempatan untuk Ramadan tahun ini. Bayangkan 2 tahun kita kena Covid, berapa banyak orang yang kembali kepada Allah. Boleh jadi di antara mereka ada keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Maka sambut Ramadan ini dengan sukacita, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dilakukan dalam rangka menyambut Ramadan ini. Kenapa Ramadan ini sangat kita inginkan jamaah sekalian? Karena itu tadi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Futihat abwabul jannah. Allah buka pintu-pintu surga. Yang dimaksudkan di sini ya pintu surga yang sebenarnya ada 2 pengertian. Pintu surga yang sebenarnya yang Allah buka. Yang kedua, Allah membuka pintu-pintu kebaikan untuk mengarahkan kita masuk ke dalam surga. Bukankah pada saat Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan? Kalau di luar Ramadan misalnya Allah memberikan janji dalam Al-Quran. Perhatikan, orang yang melakukan amalan di luar Ramadan. Allah berfirman, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin, seperti mereka menanam satu biji. Seperti menanam satu biji. Kemudian kamasali habbatin ambatat 7 sanabila, satu biji itu kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya kata Allah mi'atu habbah, 100 biji. Kali 7 berapa? 700. Masih Allah bilang wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapapun yang dikehendakinya. Ini di luar Ramadan. Gimana dengan Ramadan? Allah lipat gandakan jadi 10 lagi. Masya Allah. Luar biasanya mas sekalian. Maka berbahagialah Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Makanya salah satu di antara cara kalau ingin melipat gandakan harta kita pada saat Ramadan ini, terutama pada saat Ramadan ini adalah bagaimana kita berinfak di jalan Allah. Iya. Karena jangankan, coba perhatikan, kita menyumbang sedikit saja, itu kita contohkan tadi, satu biji itu sama dengan 1000. 1000 itu kata Allah tumbuh menjadi 7.000. 7.000 itu kata Allah setiap langkahnya menjadi 100, berarti 100.000. Kali 7 berarti kita mendapatkan 700.000. Jadi kalau mau melipat gandakan uang, tidak usah datang sama siapa tuh? Kanjeng Dimas. Ya. Ada Pak Dimas di sini? Oh, bukan. Oh iya, Masya Allah, Pak Polisi ya. Bukan Pak Polisi yang dimaksud, Kanjeng Dimas yang kemarin yang katanya bisa menggandakan uang. Ini Masya Allah, qadar Allah ketemu, Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi kalau mau melipat gandakan uang, cukup seperti itu. 1000 jadi 7.000 jadi 700.000. Pertanyaannya, kalau kita berinfak di jalan Allah itu kan berlipat ganda jadi dari 1000 jadi 7.000 jadi 700.000. Saya tanya, duitnya kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Kenapa? Dia dalam bentuk pahala. Jamaah pernah lihat pahala? Tidak pernah. Nah, memang pahala ini buat di akhirat. Buat di akhirat. Makanya Allah menguji siapa yang yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dijanji dengan pahala, tidak banyak orang yang mau. Ya, tidak banyak orang yang mau. Orang berjamaah di masjid 27 derajat. Tapi pahalanya mana? Pahalanya mana? Tidak kelihatan jamaah sekalian. Tapi coba kalau misalnya setiap DKM mengumumkan, saudara-saudara sekalian, siapapun yang datang ke masjid akan diberikan masing-masing 1 buah handphone. Pertanyaan saya, datang atau tidak? Datang apa bermalam? Itu karena nampak Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu masih Allah lipat gandakan jadi 10. Itu pada saat bulan suci Ramadan ini. Iya, itu kemuliaan Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya. Kemudian kemuliaan Ramadan selanjutnya adalah malam ini adalah Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, di sini ada yang tidak punya dosa? Halo? Di sini ada yang punya dosa? Saya balik jawab pertanyaannya. Banyak ya, semua orang punya dosa, tidak ada yang tidak punya dosa. Tapi sebaik-baik yang berdosa adalah mereka yang beristighfar kepada Allah. Apalagi pada saat Ramadan ini. Makanya salah satu doa yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ramadan adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Ini diulang-ulang dalam doa kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon akan ridha dan syurga-Mu ya Allah. Wa na'udzu bika min sakhtika wan nar, dan kami berlindung dari siksa neraka-Mu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik mereka yang berdosa adalah mereka yang beristighfar kepada Allah. Apalagi bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa Ramadan ini kita nantikan? Salah satu kemuliaan Ramadan, saya dah bahas dulu Al-Quran ya. InsyaAllah besok saya bahas khusus kemuliaan Ramadan dengan Al-Quran.
Salah satu, ada dua hal yang kita ingin raih pada saat Ramadan. Ada dua hadiah. Yang pertama adalah Lailatul Qadar, yang kedua adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hati-hati jemaah. Hati-hati jemaah. Ramadan ini ibarat sebuah perlombaan. Ibarat sebuah perlombaan. Misalnya kalau di sini teman-teman kita di sini ada membuat sebuah event misalnya lomba lari lah. Dari sini sampai di bawah di mana lagi tuh? Di 68, pokoknya lebih jauh lagi yang paling di bawah. Umako. Saya. Ya, Masjid An-Nur. Umako. Ya. Ada lomba lari. Diumumkan, saudara-saudara sekalian, kita akan membuat sebuah event lomba lari jarak jauh. Dari sini sampai di bawah di Persaid dengan hadiah utama misalnya 1 unit mobil Mercy misalnya. Semua orang ramai-ramai datang mendaftar. Ramai orang datang mendaftar. Hadiahnya besar. Ya. Dan ketika mulai garis start, semua orang sudah bersiap di garis start. Dan perhatikan jamaah sekalian, begitu peluit tanda perlombaan dimulai, maka mereka berlari. Mereka semakin berlari jamaah sekalian. Tapi perhatikan seiring dengan perlombaan, ketika sudah mulai masuk di seperdua menuju garis finish, sudah banyak orang yang berjatuhan. Tidak mampu lagi melanjutkan perlombaan. Sepertiga menuju garis finish, semakin banyak yang berjatuhan. Dan siapa yang meraih hadiah itu? Mereka yang kuat dan istiqamah dalam berlari. Mereka yang kuat dan istiqamah dalam berlari. Ramadan seperti itu. Ketika awal-awal Ramadan sudah diumumkan, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah Ramadan malam ini sudah masuk. Ramai orang datang ke masjid, ramai orang menjalankan ibadah puasa. Tapi coba perhatikan ketika pertengahan Ramadan. Cuti. Ya, insya Allah cuti pada pulang ya. Tapi mudah-mudahan ketika pulang juga masih isi masjid ya. Amin. Karena kalau di sini alhamdulillah luar biasa, tidak terlalu banyak godaan ya. Tapi kalau sudah pada pulang, masya Allah, godaan di mana-mana. Ya. Itu kalau di Makassar, di Makassar saya cerita ini. Sama ini di Makassar, di masjid saya. Saya adalah izin Pak. Saya adalah wakil sekretaris DPW PT Sulawesi Selatan. PT itu maaf yang orang Makassar bukan PT Kanakana ya. PT itu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Hanya. Ya, jadi saya banyak bergaul dan berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang terutama yang mualaf, yang terutama yang etnis China, tapi bukan hanya etnis China sebenarnya. Kita ada dari Bali, ada termasuk dari bagian timur Indonesia, kita banyak gabung di situ. Karena kita sifatnya organisasi terbuka meskipun namanya PT. Ya. Masjid kami di Makassar itu ada 2 masjid dengan nama yang sama, namanya Masjid Muhammad Cheng Ho. Muhammad Cheng Ho. Cheng Ho yang di Tanjung Bunga, kalau ada yang pernah ke sana, saya sekretaris di sana. Kalau kemudian di Hertasning itu adalah saya pengurus yayasan, sementara kita lagi bangun di Kabupaten Bantaeng. Jadi insya Allah di Sulawesi Selatan ada 3 masjid Cheng Ho. Ya. Di Masjid Cheng Ho, alhamdulillah menjadi ikon wisata. Dan alhamdulillah awal Ramadan itu 2 lantai kita penuh, Bapak Ibu sekalian. Penuh. Awal Ramadan. Tapi seiring berjalannya Ramadan jemaah sekalian, sudah masuk 10 sampai 15, alhamdulillah yang tadinya lantai bawah dibuka, sekarang semua diarahkan ke atas. Lantai bawah sudah nggak kepake. Kenapa? Jamaahnya sudah tidak ada. Sepi. Sepertiga Ramadan apalagi. Padahal kemuliaan Ramadan itu ada di sepertiga akhir. Apa yang kita ingin raih pada sepertiga akhir? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita ingin meraih sebuah kemuliaan satu malam itu, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun lebih. Di sini belum ada 80-an saya lihat dari umurnya ini. Saya lihat dari muka-mukanya mungkin rata-rata baru 20-an. Kelihatan dari jauh sih.
Coba bayangkan, satu malam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan nilai pahala 83 tahun lebih. Coba bayangkan jemaah sekalian. Tapi itu didapatkan di mana? Di sepertiga akhir Ramadan. Kalau sudah ada yang tumbang di pertengahan Ramadan, artinya sudah bukan tidak mampu ya, sudah lobet imannya pada saat pertengahan Ramadan, sampai tidak melanjutkan ibadah-ibadah qiyamul Ramadan, melakukan amalan-amalan Ramadan, maka sungguh dia tidak mendapatkan hadiah ini jemaah. Makanya yang ada di sini istiqamahlah. Istiqamah. Mulai dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan, sampai nanti akhir Ramadan, bahkan selesai Ramadan. Ingat, hadiah yang kedua yang kita ingin raih adalah takwa kepada Allah. Dan takwa tidak bisa dinilai hanya pada saat Ramadan, tapi dia akan terukur nanti setelah selesai Ramadan. Makanya Ramadan ini disebut dengan riyadhah. Apa itu riyadhah? Latihan. Yang hasil akhirnya kita akan lihat pada saat selesai Ramadan. Adakah nanti setelah selesai Ramadan kita masih mempertahankan nilai-nilai Ramadan itu? Makanya orang berpuasa nanti ada dua macam. Ini perhatikan ya, nggak tahu kita yang ada di sini masuk golongan mana ya. Pertama ada nanti puasanya seperti puasa ular. Puasa apa? Pernah lihat ular? Ya mungkin sering kalau di sini. Yang kedua ada disebut dengan puasa ulat. Puasa apa? Beda sedikit ular dengan ulat. Ular itu kalau berpuasa, ular itu adalah makhluk Allah yang berbahaya. Kalau sejenis anaconda, piton kan berbahaya dengan lilitannya. Kalau ular king cobra dengan pakukannya, dengan racunnya atau bisanya. Pokoknya ular itu berbahaya. Tapi tahukah sahabat sekalian, jemaah sekalian, ular itu berpuasa. Kalau ular berpuasa, dia masuk ke dalam lubang, tidak melakukan aktivitas perburuan. Ya, setelah dia selesai kenyang mungkin dia masuk ke dalam lubang, tidak melakukan aktivitas perburuan. Kemudian setelah itu perlahan-lahan dia ganti kulitnya dengan kulit baru. Dia ganti kulitnya dengan kulit baru. Setelah dia ganti kulitnya dengan kulit baru, setelah melalui proses puasa, dia ganti kulitnya dengan kulit baru, dia keluar dari lubangnya. Dan dia pamer sama teman-temannya. Apa kata ular? Hei teman-teman, coba lihat, saya punya kulit baru, kata ular. Itu tapi ingat, ular sama sekali tidak ada perubahan. Sebelum puasa berbahaya, selesai puasa tetap berbahaya. Sebelum Ramadan suka dusta, selesai Ramadan suka dusta, puasa ular. Sebelum Ramadan malas mendirikan sholat, selesai Ramadan masih malas mendirikan sholat, puasa apa? Ular. Pokoknya kalau tidak berubah dirinya, maka itu puasa ular namanya. Apa yang berubah? Casingnya. Kebetulan mau lebaran pakai baju baru. Begitu habis lebaran justru bajunya lebih bagus, lebih keren lagi. Tapi sama sekali tidak ada perubahan dalam hidupnya. Itu namanya puasa ular. Yang kedua, ada yang disebut dengan puasa ulat. Beda R dengan T. Ulat itu adalah makhluk Allah kalau kita lihat menjijikkan. Ulat itu makanannya rakus, habis daun-daunan dimakan oleh ulat-ulat yang rakus. Tapi tahukah saudara sekalian, ulat itu berpuasa. Ketika berpuasa, dia diproses dalam sebuah wadah yang disebut dengan kepompong. Tidak melakukan aktivitas di situ. Kemudian setelah diproses oleh puasa di dalam kepompong, maka perhatikan apa yang keluar? Kupu-kupu yang sangat indah. Tupu-tupu. Yang tadinya rakus sembarang dimakan, setelah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Perhatikan, sekarang dia hanya hinggap di pucuk-pucuk bunga yang sedang mekar. Dan apa yang dilakukan bunga? Bunga berterima kasih karena dibantu untuk penyerbukannya. Inilah orang yang memaknai Ramadan dengan takwa kepada Allah. Kalau sebelumnya malas, sudah banyak maksiat, dia sadar Ramadan adalah bulan maghfirah, dia mohon ampun kepada Allah, dia tinggalkan seluruh perbuatan-perbuatan maksiatnya. Selesai Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang indah, maka itu puasa ulat namanya. Tadinya orang tidak senang sama dia. Kalau orang Makassar bilang suka pakah. Apa itu pakah? Pakah rusu-rasu, pakah balisi, pakah rumbang. Maka itu maksudnya suka bikin onar. Suka bikin onar lah. Pokoknya orang tidak senang sama dia. Tapi begitu selesai Ramadan, berubah menjadi pribadi-pribadi yang indah. Orang suka sama dia karena akhlaknya, perilakunya.
Orang tadinya malas ibadah kepada Allah, tapi setelah selesai Ramadan diproses oleh Ramadan, alhamdulillah dia keluar menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Itulah orang berhasil dalam Ramadannya. Maka hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen insyaallah ya, kita sambil menunggu pengumuman dari pemerintah, insyaallah momen awal Ramadan ini kita berharap insyaallah yang hadir di sini saya mau lihat semua wajah-wajahnya, saya mau catat dan saya mau rekam dalam memori saya. Mudah-mudahan insyaallah sampai terakhir, dan insyaallah nanti kita ketemu semua di surga. Amin. Insyaallah. Ini subhanallah. Kalau kita semua yang hadir di sini insyaallah ketemu di surga, karena kita nanti saling mencari di surga. Ya, kalau kita rajin berjamaah, rajin berinteraksi, maka kita akan nanti saling mencari di surga. Ini misalnya si fulan selalu berjamaah dengan kami, ketika di surga dicari, kok tidak ada di surga? Atau anggaplah, mungkin saya pernah diundang ke sini, bapak-bapak sekalian sudah ada dalam surga, Ustadz Badarudin belum ada. Mana Ustadz Badarudin? Maka dicari, ya Allah, mana dia Ustadz? Ya Allah, kenapa tidak ada di antara kami? Mereka pernah datang memberikan informasi buat kita, memberikan ceramah buat kami. Maka kami mohon, ya Allah, hadirkan dia bersama kami. Maka orang tersebut dihadirkan akan mendapatkan syafaat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bersama orang-orang yang dicintainya. Dan alhamdulillah yang hadir di sini semua adalah calon-calon penghuni surga. Amin. Namanya calon, tidak cukup dengan amin. Harus ada upaya. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini, saya ulangi, kita meraih maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita meraih kemuliaan Lailatul Qadar, syaratnya adalah istiqamah. Yang ketiga adalah kita meraih kemuliaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Inilah kiranya yang sempat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan buat semua yang hadir. Apa yang benar datangnya dari Allah, ambil pelajaran. Apa yang salah datangnya dari pribadi saya, sedikiranya untuk dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan pulang dulu ya, siapa tahu kita tarawih malam ini bareng-bareng insyaallah.